Assalamualaikum. Berikutnya masuk ke pembahasan kesetimbangan benda tegar. Jadi kalau kita uraikan dulu tentang syarat dikatakan benda setimbang, itu nanti ada dua syarat. Yang pertama berlaku kesetimbangan translasi, dan yang kedua berlaku kesetimbangan rotasi. Rotasi ya, atau putaran. Kesetimbangan translasi maka berlaku sigma F X sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx adalah jumlah gaya yang bekerja pada sumbu X. Sigma Fy adalah jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kemudian kesetimbangan rotasi berlaku sigma tau sama dengan 0 atau jumlah momen gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, jika berlaku dua syarat ini pada benda, maka dikatakan benda tidak mengalami pergeseran maupun tidak mengalami perputaran, sehingga dikatakan benda mengalami titik keseimbangan. Untuk selanjutnya kita aplikasikan ke beberapa soal ya. Yang pertama, jika ada soal seperti ini, ada sistem tali yang seperti ini, kemudian ini ada benda bermasa, kita anggap masanya misalkan 4 kg, kemudian tergantung pada tiang atau pada atap. Sudut ini adalah 30 derajat, ini sudutnya 60 derajat. Pertanyaannya adalah berapa nilai tegangan tali pada ujung kiri dan berapa tegangan tali pada ujung kanan. Nah, pada sistem ini maka dianggap dalam keadaan setimbang, artinya tidak bergerak kemana-mana, menggantung dalam keadaan diam. Maka langkah yang pertama adalah kita uraikan semua gaya yang bekerja pada sistem ini. Yang pertama adalah benda punya massa, berarti dia punya berat sebesar M kali G, yaitu 4 kali 10. G kita anggap 10, maka 40 Newton. Kemudian kalau ada 3 gaya bekerja pada sebuah titik seperti ini, maka dapat kita gunakan aturan sinus. Nah, apa itu aturan sinus? Ini ya. Jadi kalau ada 3 buah vektor bekerja pada sebuah titik, anggap ini alfa, ini beta, ini gamma, ini anggap A ya, ini B, ini C. Maka berlaku persamaan A dibagi dengan sin yang berseberangan. A dengan sinnya ini, sin gamma. B dibagi dengan sin yang berseberangan, alfa. Kemudian C dibagi dengan sin beta. Ya. Ya. Jadi gaya atau vektor A dibagi dengan sin yang berseberangan. B dengan alfa, A dengan gamma, C dengan beta. Nah, kita gunakan persamaan ini untuk mengerjakan soal yang keseimbangan yang berhubungan dengan keseimbangan tali yang bekerja 3 gaya. Jadi berlaku kalau ada 3 gaya bekerja pada sebuah titik partikel. Sehingga langkah berikutnya kita tentukan sudut-sudutnya ya. Ini berarti 90 derajat, 30, 60, 90 ya. Ini berarti karena ini 60, maka ini 60, otomatis semuanya adalah 150 derajat. 30, maka dari sini sampai sini adalah 120 derajat. Ya, setelah ketemu sudut antar gaya, ya, tinggal kita gunakan perbandingan. Kalau kita ingin mencari T1, maka T1 dengan per sin 150 derajat. T1 dengan ini, maka dibandingkan dengan yang ada angkanya yaitu W. W per sin 90 gitu ya. Maka T1
sin ini adalah setengah, W-nya adalah 40 dibagi dengan 1, maka T1-nya ketemu. Setengah kali 40 adalah 20 Newton. Ya, lebih mudah menggunakan aturan sinus jika bekerja 3 gaya pada sebuah titik. Berapa nilai T2? T2 kita bandingkan dengan yang ada angkanya. T2 per sin dulu, per sin yang berseberangan. Berarti sin 120. Bandingkan dengan yang ada angkanya yaitu W. Ya, jangan yang belum ada angkanya ya. W. W per sin 90 ya kan. B sin alfa. Ya, B dengan sin alfa, maka W dengan sin 90. Maka berlaku T2 per setengah akar 3, W-nya 41. Maka T2-nya ketemu. Kali silang setengah akar 3 kali 40, yaitu 20 akar 3 Newton. Nah, seperti ini jika soal berhubungan dengan 3 gaya bekerja pada sebuah titik. Dikatakan berlaku kesetimbangan partikel. Ini cara yang paling mudah ya. Kemudian model soal lain yang berhubungan dengan kesetimbangan benda tegar adalah kita misalkan begini. Ini ada dinding, ini ada batang kayu, kemudian ada tali di ujung, kemudian diberi beban di sini juga boleh. Beban M. Kemudian ada tegangan tali, ini ada sudutnya misalkan 30 derajat. Ya, masanya kita ambil misalkan 2 kg gitu ya. Kemudian batangnya kita beri nama batang AB. Karena batang AB punya massa, kita tulis massa AB. Misalkan massa AB-nya adalah 4 kg. Homogen ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai tegangan tali? Ya, tegangan talinya berapa? Ya. Kalau menanyakan tegangan tali, maka asumsikan bahwa A sebagai pusat putaran. A sebagai pusat putaran ya. Nah, kalau A sebagai pusat putaran, maka nanti kita ingat tentang momen gaya kan, momen gaya. Kalau searah jarum jam plus, berlawanan jarum jam min ya. Pertama kita uraikan dulu semua gaya bekerja pada sistem ini. Ini ada massa berarti ada W pasti, yaitu M kali G 2 kali 10. Kita tuliskan 20 Newton. Kemudian batang homogen punya massa. Karena homogen maka tengah-tengah sebagai titik beratnya. Kita tulis WAB. Nilainya adalah MAB kali G. MAB-nya 4, G-nya kita asumsikan 10, maka 40 Newton. Ini ada T, T-nya ke sana. Nah, berapa tegangan tali? Ya, mudah saja. Maka A sebagai pusat putaran, maka ada T ke sana, ada W, ada WAB. Nah, searah jarum jam plus berlawanan min. Oh, ini batangnya belum ada. Kita beri nama misalkan panjang batangnya 10 misalkan ya. 10 cm. Bisa menggunakan angka, bisa juga dengan menggunakan variabel. Nanti sama juga akan hilang ya. A sebagai pusat putaran berarti akibat T, maka putarannya adalah ke kiri, berlawanan jarum jam. Ya, akibat T ke sana ya, maka negatif. Sigma tau di A karena setimbang maka harus 0. Ya, syarat kesetimbangan kan begitu ya. Sigma tau di A sama dengan 0. Ya. Kemudian karena A pusat putaran, akibat T itu min, tau akibat T negatif. Kemudian putaran akibat WAB, pusat putaran di sini, putarnya ke sana, maka akibat WAB plus. Tau akibat WAB positif. Tau akibat W juga positif karena pusat di sini muter ke sana ya. Sampai dengan tau akibat W juga positif. Nah, sampai ini tinggal kita uraikan. Ini T kali R. Panjangnya adalah ini ya, jari-jari berarti kan jarak gaya terhadap pusat putaran. Ini. Ya, R-nya adalah ini berarti ya. RT. Karena tidak tegak lurus kalikan dengan sin 30 ditambah dengan WAB kali dengan RAB-nya. RAB jarak antara ini terhadap pusat putaran. Ditambah W jarak W-nya. Jarak W gaya terhadap pusat putaran. Kita teruskan min T. Jarak antara gaya T terhadap pusat maka AB. Sepanjang AB. Boleh diuraikan dengan 10 cm, boleh dengan AB tidak masalah. Ya.
ditambah dengan WAB-nya adalah 40. RAB di sini, W-nya di sini, maka RAB separuhnya berarti kan setengah AB. Kemudian W-nya adalah 20, W di ujung terhadap A, maka AB juga. Sama dengan min, ini sama dengan 0 ya, tadi sama ya, ini sama dengan 0 ya, semuanya sama dengan 0, sama dengan 0, maka min T per 2 AB ditambah dengan 20 AB ditambah dengan 20 AB sama dengan 0. Yang min kita pindah ruas ya, 20 ini berarti 40 ya, 40 AB sama dengan T per 2 AB. Nah, sama-sama ada AB bisa kita hilangkan, maka T nya adalah kali silang 80 Newton ya. Ini soal yang berhubungan dengan batang dan tali pada kesetimbangan benda tegar.